Materi kali ini yang kita bahas adalah asuhan keperawatan keluarga dengan penyakit keturunan dan perilaku beresiko. Kasus pertama yang kita bahas adalah asma. Asma adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan saluran pernafasan yang mengakibatkan sesak atau sulit nafas. Selanjutnya adalah kasus HIV/AIDS. HIV/AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau disebut singkat dengan HIV. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang kemudian menimbulkan AIDS. HIV merupakan salah satu jenis dari sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Sel darah putih tersebut termasuk limfosit, yaitu yang disebut dengan limfosit T atau T limfosit atau sel T4 atau disebut dengan sel CD4. Selanjutnya adalah kasus obesitas. Obesitas merupakan suatu kondisi yang menggambarkan seseorang yang memiliki berat badan yang sangat gemuk dan mengandung banyak lemak. Obesitas ini tahap awalnya tidak memiliki gejala yang dampak pada tubuh. Namun, diagnosa ketika sudah masuk indeks massa tubuhnya di atas 30, maka sudah dikatakan sebagai obesitas. Selanjutnya adalah kasus narkoba atau nafsa. Penyebab penyalahgunaan nafsa pada keluarga umumnya karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dialami oleh penderita gangguan mental, misalnya gangguan bipolar atau schizofren. Seseorang yang menderita gangguan mental dapat lebih mudah menyalahgunakan nafsa yang awalnya bertujuan untuk meredakan gejala yang dirasakan. Faktor yang memiliki resiko tinggi, memiliki teman yang seorang pecandu, nafsa, mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi maupun seksual, memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat maupun keluarga. Maka ketika ketemu dengan nafsa, tindakannya itu adalah detoksifikasi, terapi perilaku kognitif, dan tentunya adalah bina lanjut dengan menggunakan dukungan dari keluarga. Nah, diagnosa keperawatan yang kemungkinan terjadi pada beberapa kasus tersebut adalah manajemen keluarga tidak efektif, manajemen kesehatan tidak efektif, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, kesiapan peningkatan coping keluarga, penurunan coping keluarga, ketidakberdayaan, ketidakmampuan coping keluarga. Intervensi keperawatan yang bisa dilakukan oleh keluarga adalah mengatasinya dengan mencari penyebab dari diagnosa itu sendiri. Jika penyebabnya adalah ketidakmampuan keluarga mengenal masalah seperti asma atau HIV atau obesitas atau nafsa yang terjadi pada keluarga, maka jelaskan arti tentang penyakit asma itu, arti HIV itu, arti obesitas itu, arti nafsa itu. Diskusikan tanda-tanda dan penyebab dari salah satu penyakit. Apakah asma, apakah HIV, apakah obesitas, apakah nafsa? Tanyakan kembali apa yang telah didiskusikan. Jika masalahnya karena tidak mampu keluarga dalam mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah penyakitnya seperti asma, maupun HIV, maupun obesitas, maupun nafsa, maka diskusikan tentang akibat penyakitnya. Tanyakan bagaimana keputusan keluarga untuk merawat salah satu anggota keluarga yang menderita salah satu penyakit tersebut. Jika penyebabnya karena ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan asma, maupun HIV, maupun obesitas, maupun nafsa, maka jelaskan pada keluarga cara-cara pencegahan penyakit, baik pada asma, pada HIV, pada obesitas, maupun nafsa. Jelaskan pada keluarga tentang manfaat istirahat, diet yang tepat, dan olahraga khususnya untuk anggota keluarga yang menderita salah satu dari penyakit tersebut. Jika ketidakmampuan keluarga di dalam memelihara atau modifikasi lingkungan yang dapat mempengaruhi salah satu penyakit tersebut, maka caranya adalah ajarkan cara memodifikasi lingkungan untuk mencegah dan mengatasi penyakit.
baik asma maupun HIV maupun obesitas. Misalkan, jaga lingkungan rumah agar bebas dari risiko-risiko yang lain atau risiko kecelakaan seperti benda yang tajam dan seterusnya. Gunakan alat pelindung bila bekerja, misalkan sarung tangan. Gunakan bahan yang lembut untuk pakaian untuk mengurangi terjadi iritasi. Motivasi keluarga untuk melakukan apa yang telah dijelaskan. Dan yang terakhir, jika penyebabnya adalah ketidakmampuan keluarga menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan guna perawatan dan pengobatan pada asma, HIV, obesitas dan nafsa, maka jelaskan pada keluarga kemana mereka dapat meminta pertolongan untuk perawatan dan pengobatan baik pada asma maupun pada HIV, obesitas maupun nafsa. Beberapa pencegahan asma yang bisa diketahui antara lain adalah mengenali dan menghindari pemicu asma, mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter, melakukan langkah-langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma, menggunakan obat-obatan asma yang telah dianjurkan sebagaimana kolaborasi dengan dokter, memonitor kondisi saluran pernafasan. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan inhaler yang dapat meningkatkan reaksi asma. Oleh karena itu wajib dengan kolaborasi dengan dokter. Pencegahan obesitas yang bisa dilakukan antara lain adalah berolahraga secara teratur. Kegiatan fisik yang cukup intens termasuk berjalan cepat dan berenang. Ikuti rencana makanan sehat. Awasi dan pelajari makanan sehari-hari. Dan selalu cek berat badan secara teratur dan konsisten. Memiliki pola pikir bahwa gaya hidup sehat harus dilakukan terus-menerus. Bila berat badan menurun, ini adalah bagian dari program menjadi tubuh yang sehat. Demikian materi kali ini, sampai ketemu dengan materi berikutnya.